Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristi Faresia dari Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar prosedur operasional pemeriksaan fisik. Oke, baik. Di sini itu ada persiapan pasien, memberikan salam terapeutik, memperkenalkan diri. Oke, baik Bu, perkenalkan, nama saya Tristi Faresia yang bertugas di ruangan anggrek dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Bu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Teddy Claudia, Tanggal lahirnya? 29. Oke, baik Bu. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik, kita masuk ke telinga inspeksi. Kita inspeksi telinganya, kita inspeksi bentuk telinga, ukuran telinga. Kemudian kita inspeksi lubang telinganya. Kita amati lubang telinga, apakah ada peradangan, apakah ada penumpukan serumen. Yang keempat, kita uji kepekaan telinga menggunakan arloji. Baik Bu, jika saya meletakkan arloji ini ke telinga Ibu akan mendengar suara detikan yang ada di arloji ini. Jika Ibu sudah tidak mendengar, Ibu angkat tangan. Oke, baik. Ibu bisa mendengar dari jarak 10 cm. Kita masuk ke palpasi. Palpasi itu kita palpasi tragus pasien, apakah ada nyeri tekan. Terus juga di sini ada pemeriksaan uji urine, ada juga pemeriksaan Weber dan pemeriksaan swabak. Dan kita masuk ke hidung. Baik, kita amati bentuk tulang hidung pasien. Terus yang kedua, kita amati meatus atau lubang hidung pasien. Apakah ada pendarahan, apakah ada kotoran atau lesi. Terus kita palpasi pada kulit dan tulang hidung pasien. Terus yang kedua, kita periksa apakah ada sinus atau tidak. Permisi Bu. Oke, baik. Kita masuk ke mulut dan faring. Yang pertama, inspeksi bibir. Kita amati bibir, warna bibir. Terus yang kedua, amati kelainan pada bibir. Yang ketiga itu kita masuk ke gigi. Inspeksi gigi, amati gigi, apakah ada pemakaian gigi palsu, apakah ada kotoran, dan apakah ada peradangan pada gusi. Oke, baik, kita masuk ke lidah. Inspeksi lidah itu kita amati warna lidah. Nah, kita amati warna lidah sini itu perhatikan hygiene lidah, perhatikan juga apakah ada pendarahan pada lidah atau tidak. Masuk ke okultasi. Okultasi itu kita perhatikan apakah ada perubahan suara pada pasien. Nah, kita anjurkan pasien untuk mengucapkan kata 77. Oke, baik Bu, tolong Ibu ucapkan kata 77. 77. Sekali lagi Bu. 77. Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke kulit. Inspeksi kulit itu yang pertama, inspeksi kulit apakah ada jaringan parut atau lesi. Terus yang kedua, kita perhatikan bidang atau area kulit, apakah ada variasi warna pada kulit klien atau tidak. Palpasi untuk mengetahui suhu kulit ke pasien, bandingkan dengan tangan dan kaki menggunakan telapak tangan. Baik Bu, permisi, kita bandingkan suhu kulit pasien ya Bu. Oke, baik, normal. Kaji turgor kulit pasien. Nah, di sini kita mencubit punggung tangan pasien. Jika kembali kurang dari 2 detik, maka itu dikatakan normal. Tapi jika kembali di atas 2 detik, maka itu dikatakan tidak normal.
Baik, kita masuk ke kuku inspeksinya itu amati bentuk kuku jari untuk menentukan lengkungan dan sudut kuku. Terus yang kedua itu kita inspeksi tekstur kuku, apakah dia halus atau kasar. Terus yang ketiga kita periksa apakah ada penebalan pada kuku atau tidak. Oke, baik. Di sini kita masuk ke palpasi pada kuku. Pegang jari pasien dengan hati-hati dan observasi warna bantalan kuku pasien. Terus yang kedua itu ada lakukan pemeriksaan CRT dan dengan mencubit ujung jari pasien. Nah, di sini itu akan ada perubahan warna. Jika kita mencubit itu, maka dia akan berwarna putih. Nah, dia akan kembali berwarna merah jika kurang dari 3 detik. Itu dikatakan normal. Tetapi jika dalam 3 detik ia belum kembali menjadi warna merah, maka itu tidak normal. Oke, baik, kita masuk ke ekstremitas. Yang pertama itu inspeksi, amati otot antara sisi kanan dan kiri, apakah simetris atau asimetris. Terus yang kedua, apakah ada deformitas atau tidak. Yang ketiga, minta klien untuk merentangkan kedua lengan ke depan. Amati apakah adanya tremor, ukuran otot, serta lingkar ekstremitas atau perbedaan kurang lebih dari 1 cm dianggap bermakna. Baik, rentangkan kedua tangan ke depan, kita amati. Baik, kita masuk ke palpasi. Palpasi itu ada yang namanya trapezius. Letakkan kedua tangan pada bahu klien. Minta klien untuk menaikkan bahu melawan tangan pemeriksa. Baik, Bu, kita periksa bahunya Ibu. Ibu naikkan bahunya dan saya akan menahan ya, Bu ya. Oke, baik Bu, mulai. Oke, baik, kita masuk ke deltoideus. Meminta klien untuk mengangkat tangan dan melawan dorongan tangan pemeriksa ke arah bawah. Baik, angkat tangannya Bu. Ibu dorongkan tangannya ke bawah ya, dan melawan arah, dan saya akan melawannya. Yang ke-8, kita masuk ke bicep. Meminta klien merentangkan kedua tangan dengan mencoba menekuknya. Baik Bu, rentangkan tangannya. Ibu coba menekuk dan melawan arah tangan pemeriksa ya Bu ya. Tunggu Bu. Oke Bu. Bicep, ini dikatakan bicep. Dan yang dikatakan tricep itu seperti Ibu lawan Bu. Tricep. Jadi bicep, tricep. Oke. Baik, di sini juga ada yang namanya hamstring. Posisikan klien terlentang. Terus tekuk kedua lutut dan meminta untuk meluruskan tungkai dan melawan tangan pemeriksa. Oke, baik Bu. Tekuk lututnya dulu Bu. Baik Bu, luruskan. Oke, baik. Di sini juga ada yang namanya quadricep, yaitu menahan usaha pemeriksa untuk merefleksikan lutut. Baik Bu, angkat kakinya Bu. Oke, baik. Kita masuk ke genitalia pria. Di sini saya cukup jelaskan tentang genitalia pria, yaitu inspeksinya itu kita perhatikan rambut, pubis apakah bersih atau tidak bersih. Terus yang kedua kita inspeksi juga meatus uretranya, apakah ada penyumbatan atau tidak. Oke, baik, kita masuk pada palpasi, yaitu pada genitalia pria. Yang pertama itu apakah ada nyeri pada saat ditekan. Kemudian yang keempat, apakah ada nyeri tekan di bagian skrotum dan testis.
Terus di sini juga ada kelainan-kelainan yang tampak pada skrotum. Yang pertama itu hidrosel, terus yang kedua sporal hernia, terus yang ketiga spermatosel, yang keempat itu ada epididymal, yang kelima itu ada didimitis. Terus yang ketiga ada torsi pada saluran sperma. Terus yang keempat ada tumor testiskular. Nah, kita lanjut pada genitalia pada wanita. Yang pertama itu inspeksi. Inspeksi pada genitalia wanita itu ada kebersihan pubis, sama seperti genitalia pada pria tadi, kebersihan pubis. Apakah kita lihat juga apakah ada lesi, apakah ada eritema atau tidak. Terus yang kelima itu apakah ada floor albus atau keputihan. Terus juga kita lihat itu yang keenam, apakah ada apakah lubang uretranya itu apakah ada stenosis atau sumbatan. Nah, kita masuk ke anus inspeksi anus itu kita lihat apakah ada atresia ani, tumor, hemoroid, dan pendarahan saat BAB. Terus palpasi ya pada anus itu apakah ada nyeri tekan pada daerah anus. Terus yang kedua itu pemeriksaan rectal toucher. Dan yang terakhir keluhan lainnya itu yang dirasakan terkait dengan PX anus. Jadi sekian itu video tentang pemeriksaan fisik yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.